Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pengertian analisis rasio keuangan. Oke, kita langsung masuk saja dari pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah suatu proses evaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu perusahaan atau entitas ataupun identitas dengan menggunakan berbagai rasio yang dihitung dari laporan keuangan mereka. Rasio keuangan melibatkan perbandingan antara berbagai item keuangan seperti laba bersih, aset, hutang, dan ekuitas untuk memberikan wawasan tentang sehatnya keuangan suatu perusahaan, serta efisiensi operasional dan tingkat risiko. Ini dapat membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait investasi, pinjaman, dan strategi bisnis. Beberapa contoh rasio keuangan termasuk rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas dan efisiensi. Next, tujuan dan fungsi analisis rasio keuangan. Yang pertama adalah mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja finansial suatu perusahaan, entitas. Mereka memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Yang kedua adalah pembandingan. Rasio keuangan memungkinkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda atau antar periode waktu yang berbeda. Ini membantu investor, analisis, dan manajemen dalam memahami perubahan dalam kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah identifikasi tren. Rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi tren dalam kinerja keuangan. Misalnya, kita berikan contoh, apakah profitabilitas perusahaan meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Next, jenis-jenis rasio keuangan. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan dan investasi. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan atau margin laba bersih, rasio laba operasional terhadap penjualan, dan rasio laba bersih terhadap aset total. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi dan profitabilitas operasi perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang paling likuid seperti kas dan setara kas. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar, current ratio, dan rasio cepat, quick ratio. Rasio ini membantu dalam menilai kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan dan kemampuan membayar hutang segera. Next, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menilai tingkat risiko keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio ini termasuk rasio utang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, dan rasio bunga tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak, interest coverage ratio. Rasio solvabilitas membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dan risiko kebangkrutan. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran aset, mengukur preferensi perusahaan dan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Oke, saya berikan contoh. Contoh rasio aktivitas termasuk rasio penggantian aset total dan rasio penggantian
piutang. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi pengelolaan aset dan persediaan serta berapa baik perusahaan mengelola siklus operasional. Next. Setiap perusahaan harus membuat analisis rasio keuangan karena ini memiliki beberapa manfaat penting yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa alasan setiap perusahaan perlu melakukan analisis rasio keuangan. 1. Evaluasi kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Ini membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah perusahaan berkinerja baik atau buruk. Inilah yang perlu kita lakukan. Terus selanjutnya adalah pembandingan dan benchmarking. Rasio keuangan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerja dengan pesaing di industri yang sama atau dengan standar industri yang dapat membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan perlu meningkatkan kinerja mereka. Next. Keputusan investasi. Analisis rasio keuangan membantu dalam menarik investor dan kreditor. Investasi dan pinjaman dapat lebih mudah diperoleh jika perusahaan memiliki catatan keuangan yang kuat. Perancangan dan pengambilan keputusan. Rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan strategi keuangan, termasuk alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan proyeksi keuangan. Keputusan seperti ekspansi, restrukturisasi atau akuisisi dapat didasarkan pada analisis rasio. Next. Pengendalian risiko. Rasio keuangan membantu dalam menilai risiko keuangan, terutama rasio solvabilitas, dan likuiditas. Dengan memahami risiko, perusahaan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola suatu perusahaan. Pelaporan regulator dan pihak luar. Perusahaan sering diwajibkan oleh hukum untuk menyusun laporan keuangan dan rasio keuangan yang diverifikasi untuk tujuan perpajakan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Evaluasi kesehatan keuangan. Rasio likuiditas seperti rasio lancar memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan. Untuk selanjutnya, evaluasi kesehatan keuangan. Rasio likuiditas seperti rasio lancar memberikan gambaran tentang kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan suatu perusahaan. Mengidentifikasi masalah potensial. Analisis rasio keuangan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan sebelum mereka menjadi serius. Saya berikan contoh, misalnya penurunan dalam rasio profitabilitas dapat menunjukkan adanya masalah operasional yang perlu ditangani. Transparansi dan kepatuhan. Analisis rasio keuangan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan yang penting untuk menjaga kepercayaan investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan memahami rasio keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka mungkin kurang efisien dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas secara keseluruhan. Analisis rasio keuangan membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya finansial mereka, serta menjaga kesehatan dan keberlanjutan bisnis mereka. Next. Thank you. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga yang telah menyimak video ini diberikan manfaat serta menambahkan ilmu dan wawasan bagi kita semua.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi dengan saya Wahdani, dan sampai bertemu kembali di materi-materi selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.